Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Oke, terima kasih Kak. Oke, sebentar ya. Bersama Kak Ahmad Al-Ghifari, betul? Iya betul Kak. Alhamdulillah betul ya. Tadi gimana perjalanan sebelum kesini, lancar? Alhamdulillah lancar, cuman tadi tuh angkutan umumnya agak lama gitu nunggu penumpangnya. Oh, angkutan umumnya agak lama ya? Heeh. Kalau nggak salah tuh biasanya kalau daerah sini di Cibiru ya? Oh iya betul. Iya. Emang di situ agak lama sih angkutan umumnya. Mm-mm. Iya. Oke, mungkin sebelum kita mulai ya proses pembicaraan lebih dalam, perkenalkan dulu, aku namanya Gibran Jundi Anami selaku konselor di sini. Nah, konselor itu perlu Kak Ahmad Al-Ghifari tahu gitu. Profesi yang memang membantu dan membantu menangani masalah klien gitu. Nah, mungkin kalau dalam hari ini, dalam konteks ini Kak Ahmad Al-Ghifari gitu kliennya. Nah, sebelumnya coba perkenalkan Kak Ahmad Al-Ghifari dulu sebelum kita mulai, biar kita saling kenal aja. Ya, oke. Mungkin dari Nana udah tahu ya, saya Ahmad Al-Ghifari. Saya sekarang kuliah adalah di universitas yang mungkin saya nggak bisa sebutin. Oke. eh Kalau boleh tahu panggilannya apa ya? Al-Ghifari atau Ahmad? Kak Ahmad aja deh. Kak Ahmad. Oke, Kak Ahmad. Terus apalagi nih kenalannya Kak? Oke, mungkin cukup ya Kak Ahmad, nggak apa-apa. Mungkin untuk kali ini cukup nama panggilan dan nama universitas yang memang Kak Ahmad tidak bisa sebutkan. Sebelum masuk ke sesi konseling, Kak Ahmad perlu Kak Ahmad ketahui gitu, ada 3 asas atau 3 prinsip dalam konseling. Nah, yang pertama adalah asas kerahasiaan atau prinsip kerahasiaan. Jadi ketika nanti Kak Ahmad cerita, Kak Ahmad menyampaikan, itu kami jaga rahasianya, kami keep rahasianya, tidak ada yang tahu selain aku, Kak Ahmad, sama Allah aja. Okay. Nah, yang kedua tentang asas keterbukaan Kak Ahmad. Nah, asas keterbukaan atau prinsip keterbukaan yakni Kak Ahmad ketika cerita jangan ada ditutup-tutupin, harus terbuka, harus luwes, harus enjoy dan ngalir gitu seada-adanya. Jangan dibuat-buat, jangan ditutup-tutup Kak Ahmad. Nah, yang ketiga yakni asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan adalah asas yang memang Kak Ahmad itu datang ke sini dan menceritakan masalah Kak Ahmad itu dengan sukarela. Nah, aku mau tanya nih, Kak Ahmad datang ke sini dengan sukarela atau dipaksa nih? Tentu saja dengan sukarela. Saya kan bela-belain kesini juga tadi lama gitu di angkutan umum, dan pengen benar-benar nemuin atau mencari solusi bersama lah kayak gitu Kak. Oke, alhamdulillah ya, berarti Kak Ahmad dengan sukarela ya. Tadi juga saya di sini lihat Kak Ahmad itu daftar dan memang sukarela ke sini. Oke, mungkin untuk perkenalan dan pengenalan asas-asas konseling kita seperti itu. Nah, Kak Ahmad, sekarang kita masuk ke sesi konselingnya ya. Iya. Nah, mungkin aku mau tahu deh, kenapa Kak Ahmad bisa datang ke sini? Kayaknya memang punya masalah gitu ya. Emang sih orang-orang yang datang ke sini memang punya masalah, cuman aku mau tahu sendiri dari Kak Ahmad sendiri yang menceritakan masalah Kak Ahmad itu seperti apa. Ya, jadi saya kesini itu mau bercerita dan pengennya sih dapat solusi gitu. Soalnya saya itu dulunya saya merasa saya itu kurang apa ya namanya, Ya, kurang bisa dikatakan
ya bukan manusia, orang-orang yang kurang dekat dengan Tuhannya atau dengan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Kak Ahmad itu merasa tidak dekat dengan Tuhannya, kurang mempunyai hubungan yang memang dekat dengan Tuhan. Dan itu juga dikarenakan ya itu kalau boleh saya tahu itu kenapa Kak Ahmad seperti itu? Ya itu tuh karena saya merasa di lingkungan sekitar saya itu emang bisa dibilang kurang baik lah, dimana saya terbawa pernah untuk melakukan judi online hingga saya juga kecanduan gitu, sampai saya minjem ke tetangga buat uangnya juga. Nah di situ tersadar lah, ini uang udah habis terus banyak utang, kayaknya saya harus berubah deh seperti itu. Jadi saya kesini gitu mau cari solusi juga, saya harus gimana ya kayak gitu. Oke. Jadi dulu itu Kak Ahmad sempat terkecimpung ke dalam lingkungan orang-orang yang toksik. Dan di situ banyak sekali teman-teman Kak Ahmad yang melakukan judi online sehingga Kak Ahmad itu terbawa dan ikut melakukan judi online tersebut. Nah, itu. Tapi aku mau tanya nih, Kak Ahmad sudah keluar dari lingkungan tersebut atau belum? Udah mencoba mengurangi pergaulan, tetapi ya begitu, ketika saya sendiri kadang masih pengen ya, masih pengen rasa depo ya. Betul, seperti itu. Pengen depo, pengen minjem uang lagi, padahal masih banyak utang. Iya. Oke. Kadang buat bayar utangnya kayaknya ini harus main lagi deh. Tapi malah gitu, nggak berhenti. Oke, berarti yang dapat saya simpulkan dari tadi Kak Ahmad bercerita, itu Kak Ahmad mempunyai keinginan ingin keluar gitu dari zona toksik tersebut, dari zona tercela tersebut. Tapi Kak Ahmad itu seringkali masih pengen melakukan hal itu, yakni judi online ketika sendiri. Oke, mungkin gini ya Kak Ahmad. Aku mau tanya dulu Kak Ahmad. Kak Ahmad ingin berubah atau enggak? Pengen banget, soalnya saya rasa ini udah bikin hidup saya nggak tenang ya. Iya, nggak tenang. Untuk mencoba juga kayak pengen nih, udah coba pengen sholat tapi kayak gak khusyuk gitu, kayak berdosa banget deh, ini kayaknya gak dimaafin sama Allah deh. Seakan-akan jauh dari Tuhan. Dan juga aku mau tanya, kalau Kak Ahmad itu dari kecanduan sampai sekarang ingin keluar, itu masih sering sholat 5 waktu enggak ya? Agak kelewat sih kalau sholat subuh, terus sholat juga malu kalau ke masjid itu, suka di rumah malu. Dan itu juga di akhir waktu sih scroll mulu, main HP terus. Oke. Mungkin gini ya Kak Ahmad dulu, kita sebutnya dulu ya, dan sekarang itu dulu itu Kak Ahmad pernah berkecimpung di dunia judi online, dan Kak Ahmad sekarang ingin keluar dari judi online tersebut. Nah, sementara di sisi lain Kak Ahmad tetap atau sedikitnya tergoda ingin kembali lagi ke masa kelam yang dulu. Nah, perlu kita ketahui Kak Ahmad, ketika Kak Ahmad sudah ada niatan seperti ini, itu udah sangat baik sekali, sudah sangat bagus sekali. Kak Ahmad, Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 bahwasanya walaupun sekecil-kecilnya kita mengingat Allah gitu, tapi insya Allah ada ketenangan di situ. Nah Kak Ahmad, sekarang Kak Ahmad datang ke sini pasti itu karena ingat Tuhan, ingat dosa, ingat perbuatan-perbuatan yang tercela pada saat itu. Nah Kak Ahmad ini sedang menuju proses ke dalam ketenangan yang dijanjikan Allah pada surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, dan perlu kita ketahui juga Kak Ahmad, ini tuh ujian Kak Ahmad
ujian ke Ahmad untuk ke Ahmad lalui. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan ke Ahmad? Yang pertama adalah menerima segala perbuatan ke Ahmad yang dulu ke Ahmad dulu pernah melakukan judi online dan sebagainya. Ke Ahmad terima dulu itu dosa saya, bukan dosa orang lain. Ke Ahmad terima itu dosa ke Ahmad gitu. Ke Ahmad jangan membenci diri ke Ahmad, karena itu perlakuan diri sendiri gitu. Kita hanya bisa menerima. Yang kedua, setelah kita menerima adalah melakukan perubahan, yang dimana perubahan itu harus memang konsisten. Nah, ke Ahmad datang ke sini itu adalah bentuk usaha atau ikhtiar ke Ahmad ingin berubah. Oke? Nah, yang nantinya ke Ahmad ketika udah ada niatan ingin berubah, nah masuk ke fase ketiga nih, yakni perubahan pelan-pelan. Perubahan pelan-pelan yang nantinya menjadi konsistensi ke depannya ke Ahmad, insya Allah akan berubah gitu. Nah, sekarang ke Ahmad ini sedang ditempa ujian. Gusti Allah pernah juga dan memang sudah berfirman di dalam surat Al-Insyirah bahwasanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Nah, Gusti Allah itu 2 kali berfirman di situ. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Nah, insya Allah gitu. Setelah masa-masa kelam, setelah masa-masa kesulitan ke Ahmad dulu, insya Allah ada kemudahan. Nah, ini salah satu jalannya kita melakukan dialog konseling ini. Oke. Nah, perlu kita ketahui juga ke Ahmad, zikir dan sholat itu menjadi pondasi utama umat Islam. Ke Ahmad orang Islam bukan? Betul. Orang Islam. Oke. Mungkin ya ke Ahmad, walaupun ke Ahmad memang ingin berubah, tapi harus pelan-pelan. Yang namanya berubah itu tidak langsung instan. Ke Ahmad kan tadi sudah menjelaskan ke Ahmad itu jauh dari Tuhan. Coba nanti ke depannya ke Ahmad itu mendekati Tuhan, memuji Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir dan sholat. Kita kalau merayu pasangan itu dengan kata-kata manis, sayangku, cintaku, kekasihku kan. Nah, begitu juga ke Tuhan, Kak Ahmad. Zikir adalah bahasa sayang kita ke Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Itu kan kata-kata bentuk cinta kita ke Tuhan, yang nantinya insya Allah pelan-pelan kita akan dekat ke Tuhan. Nah, aku mau nanya ke Kak Ahmad nih, Kak Ahmad ingin dekat sama Tuhan atau ingin jauh dari Tuhan? Ya, tentu saja ingin dekat dengan Tuhan. Oke, berarti ingin dekat dengan Tuhan. Berarti Kak Ahmad ketika ingin sholat dan selesai sholat itu harus berzikir. Betul, berzikir itu memuji Tuhan. Kita ingin dekat dengan Tuhan. Dan jangan lupa sholatnya harus tepat waktu ya Kak Ahmad. Jangan dulu kita ke sholat sunnah dan lain sebagainya, kita di sholat wajib dulu dan zikir dulu. Berarti nanti Kak Ahmad, karena Kak Ahmad ingin dekat dengan Tuhan, yang pertama Kak Ahmad harus lakukan adalah Kak Ahmad harus sering berzikir. Nah, setelah berzikir Kak Ahmad harus konsisten sholat. Betul, karena sholat adalah fondasi utamanya. Nah, Allah juga janjikan kan di dalam Al-Quran, ketika ingin hidup betul, benar, benahi dulu sholatmu, betulkan dulu sholatmu, kan seperti itu. Nah, sedangkan Kak Ahmad sekarang nih pengen bener nih hidupnya, berarti Kak Ahmad harus benarkan sholatnya dulu. Betul banget Kak Ahmad. Mungkin seperti itu Kak Ahmad kalau dari saya. Nah, ya cukup segitu kalau dari saya. Gimana Kak Ahmad untuk perasaannya hari ini gitu? Alhamdulillah sedikit tercerahkan, agak tenang juga. Berarti sekarang itu saya harus ya usahain benerin dulu sholatnya ya, biar kedepannya juga merasakan ketenangan, terus ada juga kebaikan-kebaikan yang datang setelahnya. Berarti sudah tahu ya solusinya ke depan. Kak Ahmad harus mungkin senantiasa meluangkan waktu untuk berzikir dan sholat tepat waktu. Dan ketika Kak Ahmad keinget ingin melakukan judi online,
Kak Ahmad harus ingat apa coba? Apa itu? Hutang-hutang Kak Ahmad yang dulu. Ya betul. Lunasin dulu ya. Belum lunas. Jadi zikir, sholat, sama ketika ingin judi nih, aduh hutang aku banyak. Nah jangan judi ya. Iya betul. Nah kan waktu itu tadi Kak Ahmad jelasin hutang banyak gara-gara judi. Berarti kalau judi lagi hutang tambah banyak. Nah berarti kalau kepikiran ingin judi, ingat Hutang. betul. Mungkin seperti itu Kak Ahmad. Gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sedikit plong dan Ya. tercerahkan ya. Betul banget. Alhamdulillah. Semoga Allah memberi hidayah dan inayah kepada Kak Ahmad. Amin. Amin. Mungkin karena kita waktunya telah selesai ya Kak Ahmad, di sini di jadwal hanya 1 jam. Kita cukupkan sesi konseling ini. Mungkin kalau Kak Ahmad ingin melakukan dialog seperti ini lagi, silahkan daftar lagi, dan kita insya Allah ketika diberi umur panjang kita bertemu lagi. Amin. Seperti itu Kak Ahmad kalau dari saya. Terima kasih Kak. Ya, saya tutup ya. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.